Hai teman-teman semua, welcome back. Kali ini of course ada yang beda karena apa? Karena kali ini episode ke-7, tapi pertama kalinya kita kolaborasi sama JJ Radio. Dan sekarang Filemon lagi ada di Pos Cafe untuk bikin konten seperti biasa. Sorry banget kalian udah nungguin lama pasti kan untuk konten of course, dan tentunya hari ini edukasinya tentang apa? Kita akan bahas lagi tentang F&B. Kali ini kita akan main dengan lokal brand yang ada di Surabaya, tapi namanya wah bukan main ya. Dan sekarang di sebelah saya sudah ada Ko Ferry. Please welcome Ferry. Tepuk tangannya mana? Waduh. Siap. Halo. Main banyak loh orang-orang di sini. Ini kayaknya pertama kalinya juga yang nonton banyak banget kayaknya ya. Dan sekarang sudah ada Ko Ferry di sini. Aku nyebutnya apa ini? Co-founder untuk Kak Ayam Geprek. Kemudian co-founder Kak Nusantara ya. Yes, betul. Kak Nusantara. Terus baru-baru ini bikin bisnis baru lagi di masa pandemi namanya Nakgung. Terus ada satu lagi namanya apa? Asia Indonesia. Asia Indonesia. Yeah. Bisnisnya banyak banget. Tapi sayangnya udah menikah ya, udah punya anak juga. Ko Ferry gimana kabarnya hari ini? Ya, all good ya. Ya, tapi kalau kita ngomong kabarnya ya baik dan buruk sih. Baik dan sebenarnya. buruk, tapi ini kan udah 7 bulan pandemi. Harusnya betul. Sampai bisa ada di hari ini dengan bisnisnya yang terus jalan, berarti bisa terkategori sebagai survivor ya nggak sih? Survivor. Ko Ferry boleh dong ceritain sedikit tentang bisnisnya tadi. Kan ada 4. Mungkin yang pertama kali deh. Pertama kali membangun bisnis itu apa? Oke, KM Geprek sih. KM Geprek. Itu di ya. tahun berapa? 2014 berarti sekarang udah jalan di 6 tahun ya. 6 tahun. Kita mau ongoing ke tahun ke-7 di awal 2021 besok ya. Kan disebut sebagai co-founder. Berarti foundernya ada berapa? Ada 2 sih kebetulan. Maksudnya saya dan teman saya. Kayak gitu. Pembagiannya Ko Ferry yang bagian apa? Marketing pasti kayaknya. Saya lebih ke frontliner ya, tapi dia lebih ke produk. Operasional gitu ya. Produksi, operation, finance dan juga ya yang di batas luar lah kayak gitu. Oke. Jadi kayak itu area yang berbeda. Betul. Soalnya banyak orang juga bilang kalau misalkan kita partneran bisnis sama orang, emang harus dibagi jelas gak sih Ko Ferry? Harus dibagi jelas. Yang ditangani misalkan kayak frontliner, berarti Koko yang di depan ya udah. Bener-bener Ko Ferry yang ngurusin depan, yang belakang orang lain gitu. Kalau ada 2 biasanya kan 2 kepala emang susah. Dan ya? harus percaya ya. Dan harus percaya, dan yang kedua sih harus sama-sama kita ini kuat di bidang masing-masing. Nah, itu yang kalau sama-sama kuat di satu bidang pasti nggak lama deh, pasti kayak gitu. Sering konflik dan lain sebagainya, itu yang membuat perpecahan banyak terjadi biasanya ya. Nah, egoisnya tinggi kan. Benar. Nah, nggak lama setelah KM Geprek, kemudian ada Kak Nusantara. Betul, iya. Itu di tahun berapa? 2019 awal. 2019 awal. 2019 Berarti itu awal. Setelah berapa tahun tuh ya? Kurang lebihnya sih kita fokus 5 tahun dulu untuk besarin KM Geprek ya. And then di tahun ke-6 kita ada ekspansi bisnis baru, yaitu Kak Nusantara itu. Diceritain sedikit dong kenapa awal mula mendirikan yang namanya Kak Ayam Geprek. Oke, boleh. Jadi kurang lebihnya sih 6 tahun lalu ya. 6 tahun lalu kan saya ini kan kuliah di Petra juga, sama kayak Filemon ya. Bedanya kan saya jurusan apa kok? Perhotelan. Ya. Angkatan 2009. Enggak usah malu menyebutkan angkatan. Yang penting udah sukses sekarang. 2009 ya. Jadi di umur saya yang 23 ya, saya tuh selesai lulus kuliah, saya bingung nih jujur. Lulus berarti tahun 2013. Betul. Ya, saya dulu aja mau kuliah apa bingung ya kan. Lulus kuliah juga mau kerja apa juga bingung. Ya kan. Akhirnya pulang ke Solo dulu karena saya memang asli Solo. Ya kan. Dan juga karena saya tuh suka ikut seminar. Ketika umur saya yang 23 itu seminarnya lebih ke kayak self improvement ya. Jadi kayak pengembangan diri lah ya, lebih ke kita secara person. Nah, akhirnya karena seminarnya di Jogja, saya makan salah satu pelopor ayam geprek di Indonesia ini. Ini beneran di Indonesia. Soalnya ayam geprek itu emang makanan khas Jawa Tengah kan Jogja, ya? Dari Jogja. Dari Jogja. Jadi dia itu 2006 kalau nggak salah. 2006 ya, ada satu brand memang dia pelopor, pelopor di Indonesia. And then saya makan di sana sih. Saya sering makan di sana, tapi entah kenapa terakhir kali makan di sana ya kayak dapat ilham aja kayak gitu. Wah, ini kalau makanan ini kalau saya bawa ke Surabaya ya kan. Orang Surabaya kan notabene suka pedas dan asin. Ini pasti masuk banget nih. Dan waktu itu belum banyak yang main di itu ayam geprek. Bukan belum banyak. Belum ada malah. Hanya di Jogja. Oh, hanya di Surabaya belum ada waktu itu ya. Di Surabaya saya kuliah 4 tahun dan saya yakin
ini jenis makanan nggak ada ini di Surabaya. Dan lagian orang Surabaya suka pedes. Betul. Jadi begitu buka, oh kayaknya bisa booming ini ya orang gitu Surabaya kan. taunya penyetan doang. Nah, ya kan? Penyetan doang. Sambelan lah ya. Sebenarnya konsepnya sama nggak sih ayam geprek sama penyetan kan sama-sama di beda ya. Kalau ayam satu geprek penyet satu digeprek gitu. Bedanya di main produknya ya. Kalau ayam penyet kan dia pakainya ayam goreng. Ayamnya digoreng. Kalau ayam geprek dia ayamnya ditepungin dulu. Kayak gitu. Jadi lebih crispy. Betul, lebih crispy dan ayam geprek nggak bisa pakai ayam kampung. Kayak gitu ya. Nah, and then setelah itu yakin nih produk ini bakal diterima ini di masyarakat Surabaya karena yakin juga 4 tahun kuliah di Surabaya pun juga nggak nemu ini kayak jenis makanan ini kayak gitu. Nah akhirnya singkat cerita langsung telepon nih temen berlima awalnya, dari 5 orang termasuk saya juga, yang 3 ini yang 4 nih nolak, yang 4 nolak, hanya 1 yang say mau yes langsung, dia nggak mikir apa-apa langsung oke yuk kayak gitu. Besoknya langsung berangkat nih ke Surabaya. Besoknya berarti benar-benar berdua ini dari Solo ya? Enggak, satunya di Surabaya. Oh, satu di Surabaya. Ya, jadi satunya di Surabaya, dia belum lulus pada saat itu. Nah, ketika itu dia lulusnya kan molor nih setengah tahun. Oke, kita berangkat ya. Oke, besok aku berangkat nih ke Surabaya. Kita berangkat cari tempat. Nah, ini balik lagi. Ya, ketika itu umur 23, ya kita punya uang berapa sih, ya kan? Ya, itu kayak menyindir saya sekali ya. Saya 23 ini sekarang. Ya, beda ya. Kita ini lahir di beda di tahun, generasi beda yang generasi. beda. Ya. Ketika umur saya 23, which is itu 2014, ya kan? Itu kita itu kayak ibaratnya anak muda. Halangannya tuh ada 3. Apa aja itu? Knowledge, modal, network. Ya kan. Soalnya dulu kayaknya emang nggak seperti sekarang. Betul. Sosial media, ya kan. Ya platformnya kan? lebih banyak. Kita sekarang ngomong edukasi aja sekarang gratis, ya kan. Terbukti Filemon juga memberikan edukasi lewat of course juga gratis juga kan. Iya betul. Nah, kan? Ya, emang itu salah satu prinsip aku dan emang motivasi untuk memberi kan? Memberi nah, menjadi berkat juga kan. Betul. Nah, luar biasa. Sedangkan pada saat 2014 di zaman saya itu kayak edukasi kita harus kayak ikut seminar pun bayar, dan juga nggak semasif sekarang untuk informasinya. Yang kedua permodalan. Ya, saya umur 23 mau punya duit seberapa kayak gitu. Iya. Pada saat itu karena karena saya sendiri pribadi sempat kerja ikut orang tua, mereka bidangnya di percetakan, di offset. Saya digaji pada saat itu juga di usaha papa saya sendiri. Ya saya berhasil mengumpulkan duit 20 juta. Itu yang saya jadi bawa, modal berarti ya. Itu yang saya bawa ke Surabaya. Saya hanya store 5 juta, partner saya 5 juta. Jadi kita memulai bisnis ini itu hanya bermodalkan 10 juta. 10 juta dibagi di tahun 2014. Betul. Di tahun 2014. Jadi saya masih punya pegangan 15 juta dong. Itu kayak untuk ya kita kehidupan sehari-hari lah ya. Untuk kita ngekos. Saya masih ngekos pada saat itu. Nah, itu 2014 perjalanan sangat panjang Mas. Kita masih belum ngerti bisnis itu gimana, ya kan. Network juga nggak punya. Ya kayak sekarang saya ada di asosiasi juga. Yang ketiga modal juga. Padahal sekarang kalau kita ngomong modal, banyak lah kayak P2P lending dan lain-lain itu kan banyak sekali kayak venture capital, ya kan, kita ngomong angel investor, itu semuanya banyak sekarang. Jadi kalau anak muda sekarang bilang kayak saya nggak punya modal nih, itu kayak modal sekarang udah nomor sekian kayak gitu. At least kalian punya kemampuan dan kemauan, ya kan, sama punya ide juga kayak gitu. Kemampuan itu yang jadi modal. Betul. Justru. Dan ide ya, konsep ya kayak gitu. Nah balik lagi ke cerita tadi, karena konsepnya tadi saya yakin sekali kuat di produknya, dan juga yang saya jual tuh udah kayak jadi culture-nya orang Indonesia. Apakah itu? Nasi, ayam, sambel. Udah nggak mungkin ada matinya kayak gitu. Soalnya orang-orang biasanya kalau nggak makan nasi nggak disebut makan ya, nyemil ya. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi, dia nggak merasa belum puas makan. Ya benar, harus ada nasi. That's why salah satu brand luar yang masuk ke Indo juga ya, yang jual ayam juga, ya kan. Dia basicnya terkenalnya kan jual burger tuh, bukan jual ayam, bukan jual nasi. Akhirnya tapi karena masuk ke Indonesia dia harus relevan dong dengan market di Indonesia. Menyesuaikan. Yes, betul. Menyesuaikan dengan pasarnya. Kenapa namanya Kak? Kak ya. Kak di sini orang paradigmanya taunya tuh kayak ayam dipotong. Ya kan. Tapi sebenarnya bukan. Kak di sini kayak kita kayak mau bikin
brand ini tuh hangat ke kita punya customer, kayak panggilan secara universal ya, kakak ya. Jadi kan kak ayamnya satu dong ya, kak nambah dong kayak gitu. Jadi kayak jadi kalau aku boleh simpulkan berarti KM Geprek itu juga berusaha supaya nama brandnya sendiri itu bisa menjadi top of mind. Betul sih? Iya. Supaya orang ingat kalau makan ayam geprek apa ya kak. Soalnya udah kebiasaan. Betul. Kak, ayamnya satu dong kayak gitu ya. Terbukti juga kayak kompetitor pun kalau saya lihat di Instagram ya, dia balas komen untuk customernya tetap menggunakan nama itu. Kak kan. Dan K-nya 3 anehnya, ya kan. KM Geprek kan KA. Emang karena Kak itu nama yang universal, bukan nama sebutan yang universal. Jadi untuk siapa saja. Secara nggak langsung ya makasih dong, kita udah dipromosikan kan. Jadi di sini Kaknya 3 ya. Betul. Kaknya 3. Nah setelah itu kenapa kok membuat yang namanya Kak Nusantara? Kalau KM Geprek kan emang fokusnya di ayam geprek aja. Betul. Nah Kak Nusantara ini mainnya di apa? Apa sudah belajar dari tadi 6 tahun ya kalau nggak salah ya, dari 2014 5 tahun ya. 5 tahun terus 2019 Kak Nusantara. Ya. Sebenarnya sih kalau kita ngomong Kak Nusantara sendiri ya, karena kita itu Kak Ayam Geprek kelasnya bisa dibilang di depot ya. Jadi kita kan bermula dari sebuah warung kecil ya, gerobak, bener-bener gerobak, lesehan ya, dan di pinggir kali pada saat itu di Menur, Karangmenur pada saat itu, sampai akhirnya kita 2 bulan pindah ke Dharma Wangsa. And then sekarang kita sudah ada di 17 outlet. Kita punya toko itu 17 di 15 kota. Wah itu luar biasa sih. Saya ke Bali ketemu Kak Ayam Geprek. Kemarin berapa minggu yang lalu saya ke Kediri ketemu Kak Ayam Geprek. Oh ada di mana-mana sekarang. Oke, nah akhirnya 17 toko di 15 kota. 15 kota, oke. Nah dari situ berangkat dari konsep depot, kita tuh pingin sesuatu yang lebih lagi. Dalam artian konsep yang berbeda. Kita ingin scale up bisnisnya kayak gitu. Kita pingin kelas resto. Nah akhirnya kita buka yang baru, yang Kak Nusantara itu kelasnya resto. Oke. Kayak gitu. Yang dijual? Yang dijual lebih ke makanan Nusantara ya. Seperti contohnya? Kayak misalkan contoh nih, di Lombok terkenalnya ayam taliwang. Nah kita adain highlightnya ayam taliwang dari Lombok kayak gitu. Misalkan jadi Nusantara ini dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kayak misalkan di Bali terkenalnya nasi jenggo, ya kita keluarin nasi jenggo. Kayak gitu. Tapi karena ada berapa makanan dari berapa daerah di sana? Kurang lebihnya ada 10 sih ya. 10 ya, tapi kita memang semangatnya sih setiap bulan kayak keluarin menu baru lagi kayak gitu. Jadi kalau boleh disimpulin berarti juga inovasi ya. Betul. Inovasi yang membuat akhirnya Kak Ayam Geprek, kemudian Kak Nusantara juga bisa ada sampai hari ini gitu kan. Itu inovasi semua pasti. Ya karena statement saya yang paling saya sukain itu adalah saya percaya selama manusia punya lambung, bisnis F&B itu tidak akan pernah mati. Sedangkan bisnis ini akan mati ketika tidak ada inovasi di dalamnya. Nah, kayak gitu. Itu karena kenapa bisa terus jalan ya, karena emang makanan F&B adalah kebutuhan primer. Yes, kecuali setiap orang membutuhkan makan. Kecuali kita punya lambung jadi mesin ya, jadi robot ya kita. Bisa disetting gitu ya. Kita nggak perlu makan tuh. Mungkin kita minum bensin mungkin ya. Ya biasa orang-orang juga punya ini kan, selalu punya kebiasaan sehari makan juga 3 kali. Tinggal inovasinya gimana mengembangkannya supaya orang, ya itu lagi, apalagi dari nama brandnya udah bisa menjadi top of mind, orang akan selalu ingat. Tinggal gimana caranya supaya orang udah ingat, tambah cinta sama brandnya. Betul nggak sih? Betul. Nah terus ini yang sebenarnya pengen kita bahas ya, karena tadi kalau ngomongin tentang F&B ini udah relate pasti, karena Covery sendiri backgroundnya emang dari perhotelan. Ya, manajemen perhotelan. Bisa disimpulkan itu relate gak sebenarnya? Sebenarnya sih kalau dibilang relate ya, karena kalau di manajemen perhotelan Petra kan kita dapat semua divisi ya. Jadi dari produk ya kan, produk let's say kita ngomong kitchen, pastry, bakery semua dapat. Ya kan? Service kita juga dapat, bar kita dapat, housekeeping kita dapat, dan front office juga kita dapat. Jadi gitu. Backgroundnya nggak cuma sekedar di produk makanannya aja, tapi secara servisnya juga udah dapat ya. Betul. How to sellingnya, manage-nya juga dapat. Ya kita ada project di semester 7 pun juga kan kita manage cafe ya kayak gitu. Oke. Jadi kurang lebih basicnya sudah ada, tinggal penerapannya waktu itu dari berarti lulus 2013 2014 langsung memulai bisnis ini kan? Ya kurang lebih 6 bulan setelah lulus ya. Nah gitu. Kalau misalkan ini udah jalan, berarti 2014 sudah jalan 6 tahun, mungkin orang ya pemain lama lah, apalagi waktu itu jadi pemula gitu kan, starter untuk ayam geprek di Surabaya. Nah tapi yang sebenarnya yang pengen
pengen kita highlight hari ini di Of Course bersama dengan JJ Radio adalah gimana sih caranya untuk membuka bisnis yang baru pada saat pandemi. Ya kan, itu yang sebenarnya pengen kita highlight hari ini. Karena apa? Karena mungkin orang berpikir, wah kalau pemain lama, udah lama sebelum pandemi memulai gampang lah, ya kan? Udah punya, ibaratnya udah punya tanah yang subur, udah punya lahan untuk bisa main di F&B. Tapi kalau mereka yang baru aja mau memulai di saat pandemi, kan mereka pasti mikir susah. Nah tapi terbukti Nak Gung ini bener-bener kemarin sempat viral, iya nggak sih Goferry? Ya, kita diliput, namanya Nak Gung Indonesia juga. Betul. Nah mungkin sekarang diceritain dulu konsep dari Nak Gung itu seperti apa, baru nanti kita masuk ke strateginya ya. Oke, siap ya. Jadi kebetulan sih emang kalau KM Geprek sendiri di masa pandemi ini kita malah buka 5 toko. Malah buka 5 toko. 5 toko, iya. Itu soalnya yang kemarin-kemarin udah cuannya udah banyak ya. Ya tapi jujur sih memang pandemi ini kayak ujian ya bagi kita semua ya. Dalam artian ya mana yang terkuat bakal dia yang bertahan kayak gitu. Betul. Nah akhirnya karena terlalu mungkin saya melihat ya, karena memang saya punya visi dan misi itu kayak membuka lapangan pekerjaan juga. Saya tuh melihat banyak demand ini masih ada. Ketika pandemi ini demand masih ada, balik lagi orang masih butuh makan ya. Tapi supply-nya mulai berkurang. Karena apa? Karena banyak yang berguguran. Banyak yang pemain F&B yang orbitan mungkin dia baru awal-awal cuma masih belum tahu apa juga, kayak misalkan kayak wah ada bisnis franchise, akhirnya saya coba beli dan ternyata dihantam pandemi. Dia nggak ngerti caranya kita gimana atur cash flow, tekan OPEX ya kan, supaya kita tetap bisa survive, at least always make your brand alive kayak gitu. Nah, Nak Gung sendiri di sini tuh sebenarnya mau saya launching ketika sebelum pandemi ya, Maret ya. Nah, tapi karena Maret itu tiba-tiba kita dihajar pandemi ya kan, dihajar COVID, harus mundur akhirnya. Akhirnya kita mundur kurang lebihnya sih Mei kita baru opening ya kan. Jadi konsep bisnisnya sendiri sih Nak Gung di sini adalah anak jagung ya. Jadi ya, Nak Gung itu singkatan dari anak jagung. Betul. Produknya itu kan kayak jagung manis. Kenapa kok jagung? Karena diserut ya berarti ya. Jagungnya kayak udah pipil, kayak ya udah serutan sih. Emang kayak jagung manis kayak gitu. Ya kan? Di cup, dijualnya di cup. Betul. Jadi kayak jasuke lah kalau mungkin tahu ya, jagung keju. Yang biasanya orang-orang sering dapatkan di mana-mana kan jasuke. Kayak gitu. Tapi saya melihat peluang di sini kayak jasuke itu udah kayak jadi makanan kita punya snack. Cuma susah sekarang carinya kayak gitu. Nah saya tuh punya target 1 bulan tuh buka kurang lebihnya 100 titik kayak gitu. 100 titik di Indonesia. Ya, tapi karena ini posisi sekarang COVID dan ternyata ya masih bersyukur sih kita 2 bulan buka langsung 40 titik sekian. Kurang lebihnya 40 something. Waktu itu bukanya di bulan apa? Di bulan Mei ya. Di bulan Mei berarti harus mundur dari perkiraan waktu itu mau bukanya Maret. April, Mei harus mundur 2 bulan. 2 bulan. Buka di Mei. Buka di Mei dan kita sekarang ada 40 sekian di 17 kota. Terjauh sih di Papua ya, di Sorong. Sampai di Papua. Nah, itu tadi kenapa aku sebenarnya pengen nanya konsepnya apa. Jadi supaya teman-teman yang nonton tahu konsepnya dulu seperti apa nih. Nak Gung itu adalah itu tadi singkatan dari anak jagung. Jadi yang dijual adalah jagung semacam mungkin teman-teman tahu jasuke ya, jagung susu keju tapi di cup. Tapi kalau nggak salah ada banyak variannya kan? Variannya banyak. Kita harus ada inovasi produknya. Kalau enggak ya it's just jasuke kan. So what's the point kayak gitu. Dan waktu itu akhirnya buka di bulan Mei, dan yang waktu itu cukup menakjubkan adalah ketika Goferry buka di mana store belum ada, ya kan? Tapi langsung membuka peluang bisnis yaitu franchise. Betul. Ya kan, kalau misalkan ke Ayam Geprek nih misalkan, mau buka opportunity untuk franchise gitu, akan membuka di beberapa titik lagi. Mungkin orang udah langsung tahu, oh ini brandnya udah lama nih, pemain lama 2014. Tapi kalau Nak Gung pertama kali buka jeder langsung loh membuka franchise, dan waktu itu yang bikin aku takjub adalah franchise-nya hanya dibuka dengan harga yaitu awal kita buka 5.350.000 untuk 10 slot awal. 10 slot awal, selebihnya di angka 6,5 juta. Itu kan murah banget ya. Itu kan ibaratnya nih anak-anak mahasiswa aja ngumpulin uang jajannya untuk bisa. Untuk langsung membuka peluang bisnis. Punya ide dari mana Goferry? Dan kok bisa semurah itu? Karena saya berpikir bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk berpikir ya, dalam artian gimana caranya kita bertahan hidup, ya kan? Sedangkan kalau kita dengan uang yang mungkin saat ini mungkin kita ada uang, tapi karena kita butuh bertahan juga, kita nggak bisa semuanya kita
kasih ke situ, dalam artian kasih ke satu tempat ya. Akhirnya saya berpikir gimana saya bisa bikin usaha hanya dengan uang kecil aja kita bisa dapat return juga dan akhirnya menghasilkan untuk kita. Saya bikin kayak kurang lebihnya ya, sorry saya bukan jualan ya di sini ya. Tapi dengan tapi yang maksudnya ini kan membagikan informasi untuk ide bisnisnya. Saya bikin harganya itu 6,5 juta itu sangat apa ya, achievable lah, dalam artian kayak kita bisa kayak dengan 6,5 juta setiap bulannya saya kasih target kurang lebihnya seminim mungkin, maksudnya sepesimis mungkin itu 3 juta sekian lah untuk pendapatan bersihnya. Sudah dikurangin semuanya, kita kurang lebih dapat angka 3 juta. Karena di harga 6 juta itu sudah dapat untuk semua. Kita udah siap buka. Jadi kayak booth, bahan dan barang awal. Bahan kita siapkan 300 packs awal. Jadi pertama kali buka udah nggak perlu bingung cari bahan lagi, iya, udah betul. siap jual. Sudah yang siap. Harus disiapkan waktu itu cuman tempat sama SDM-nya, betul. siapa yang akan jaga, siapa yang operate di sana kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya nih dengan harga tadi 6, itu pengen buka di depan rumah aja bisa? Bisa. Dimanapun bisa. Kita karena teknologi ya, sekarang pun kita nggak usah buka di tempat yang prime location aja, yang di pinggir jalan raya bener-bener mahal sewanya. Kita sekarang di dalam gang aja pakai online delivery udah bisa. Ya, kita harus ada di setiap platform kan pastinya. Kayak gitu. Karena sekarang semua eranya juga mainnya online. Betul. Untuk mereka yang kemarin sudah di zona nyaman di offline, di mana mereka nggak harus jemput bola, customer yang datang ke tempat, ya mereka merasa aman-aman aja. Tapi sekarang, wah, semua orang berpikir keras gimana caranya untuk online, dan berarti di sini Covery juga memasukkan ide bisnis di mana semua orang bisa berbisnis dan memberikan opportunity lewat itu tadi konsep, yaitu Nakgung dengan harga cuma sekitar 6 jutaan, mereka udah buka bisnis dan bisa di dua-duanya. Offline bisa, online bisa. Tergantung marketnya seperti apa. Tergantung lokasi ya, lokasinya, lebih tepatnya. Maksudnya mereka untuk bisa menjangkau market itu sampai seluas apa. Dan sekarang sudah ada di berapa tempat kok? Kita sekarang ada di 40 sekian ya, 40 titik ya. Di 17 kota. 17 kota. Ya, paling jauh di Papua. Di Papua paling jauh, sama di Batam ya. Jadi ujung ketemu ujung udah ada kayak gitu. Papua ada, Batam ada, dan siapa sih di berbagai daerah yang nggak pernah makan jagung ya kan? Betul. Karena jagung sendiri kan balik lagi ya. Saya selalu bikin usaha itu yang produknya, main produknya itu udah jadi culture. Jagung kenapa kok bisa jadi culture? Karena jagung itu salah satu karbo yang pengganti kayak nasi sama kita ngomong ubi ya. Ya kan, jagung kan kayak dari dulu orang kalau nggak bisa beli beras, dia larinya ke jagung karena jagung lebih murah. Ya kan, di Madura sendiri sekarang masih tetap ada nasi jagung kayak gitu. Dan juga kita setelah makan berat, sometimes kita butuh sesuatu yang manis juga kan. Kayak gitu. Ibaratnya dessert gitu. Betul. Jadi ini sebenarnya bukan dessert tapi bisa jadi dessert juga sebenarnya. Ya karena itu tadi, karena ada topping-toppingnya. Apa aja sih topping di dalamnya? Kita produknya sih paling hits ya, itu Rainbow Moza. Rainbow Moza. Jadi pakai keju mozzarella, terus ada warnanya dibuat warna-warnanya gitu. Dibuat warna-warni, dan kita waktu kemarin 17 Agustus karena mengangkat ini ya, temanya Independence Day ya. Kita keluarin klepon. Rasa klepon. Dalam jagung, ya betul. Tunggu, gitu. Imajinasi saya kemana-mana sekarang. Jagung rasa klepon. Betul. Oke, nanti saya cobain ya. Betul. Saya sampai hari ini belum pernah nyobain Nakgung. Kalau KM Geprek udah nggak usah dihitung lah ya berapa kali pelanggan setia udah. Nama Filemon ada kok, setiap kali gocek itu ada nama dalam Filemon, customer list ya. Iya betul. Nah kalau gitu sekarang Kak Ferry boleh nggak aku tanya apa yang membedakan sebenarnya Nakgung ini dengan yang lain? Karena kalau orang bilang pasti ya jagung yang jual udah banyak, tapi apa yang membedakan sehingga orang maksudnya dengan harga murah, tapi apa yang membedakan dengan yang lainnya? Harga tadi juga udah dibilang terjangkau 6 juta sekian gitu kan. Tapi apa yang membedakan yang membuat orang-orang akhirnya wah harus nih punya gitu. Harus kerjasama dalam bisnis ini. Ya, yang pertama sih balik lagi ya, F&B it's all about product ya. Jadi kita harus benar-benar ngerti strong why-nya. Why Nakgung ya kan? Why saya harus beli Nakgung kayak gitu. Kalau dibilang unique selling point dari kita ini kan kayak produknya sendiri ya. The product itself, dalam artian kayak gini. Kalau kita cari jasuke di mana-mana, jasuke sekedar kayak jagung, susu dan keju doang, ya kan. Paling mentok-mentok dikasih kayak kayak susu kental manisnya ya diganti yang coklat kayak gitu.
ya kan. Sedangkan di kita punya ini kita perhatikan inovasi produknya sendiri. Kita punya varian tuh banyak kayak gitu. Kita punya varian banyak dan selalu up to date. Karena balik lagi ke statement saya yang tadi, ya kan, inovasi. Inovasi, betul. Yang kedua, kalau kita cari produk jagung di mana-mana kayak orang tuh kayak jualannya sekedar kayak apa ya? Ya sudah sekedar jualan jagung doang, tanpa memperhatikan kayak misalkan kebersihan, cupnya, brandingnya dan lain-lain. Nah, kita di sini memberikan sesuatu yang lebih di kayak penampilannya kayak gitu. Oke. Jadi kayak biasanya kita sama-sama harga 8.000, tapi di sini kita kayak cup aja memperhatikan, sangat betul-betul memperhatikan kayak di dari desain, ya, brandingnya. Berarti secara nggak langsung gini, kalau produk yang dijual biasa, jagung siapapun udah jual. Betul. Nagung itu ibaratnya sekarang masih nempel, cuma nempel aja nih di jagungnya. Tapi yang paling penting adalah kalau boleh aku simpulkan ya, tarik benang merah dari yang tadi Ko Ferry bilang adalah branding. Yang kita jual berarti brandingnya. Karena tadi ngomong kebersihan, ya kan, kebersihan dari produknya, kemudian bagaimana cara pengemasannya dan lain sebagainya. Seberapa penting branding kalau begitu menurut Ko Ferry? Sangat penting ya, ketika kita ini benar-benar industri kita F&B ini masuk ke industri 4.0, bahkan sekarang udah mau 5.0, ya kan. Semuanya orang yang dulunya, saya ini untungnya hidup di zaman sebelum digitalisasi dan setelah digitalisasi. Yang mana jualan suatu produk aja itu susahnya minta ampun. Kita harus pakai brosur. Untung-untung kita punya duit, kita bisa di pinggir jalan kita sewa baliho. Ya kan. Sekarang enggak, kita semuanya serba cukup online. Kita mau launching produk baru, kita posting di Instagram kita. Kita mau buka outlet baru, kita tinggal posting di Instagram kita. Kita nggak perlu bagi brosur, ya kan, kita tinggal ads doang, ya kan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kita nggak benar-benar kayak ada invest ke arah sana, dalam artian ke arah face-nya, ya kan, ke arah kita yang jualan di Instagram itu kita nggak atur fitnya, ya orang kayak first impressionnya kayak apa sih ini kayak gitu. Kayak berarti sekarang visual sangat diperhatikan. Bukan hanya kualitas produk aja, tapi sekarang udah ngomong lagi ke arah visualnya nih. Ke arah brandingnya secara visual, berarti main di konten-konten di sosial medianya kayak gitu ya. Salah satunya kan dari packaging. Kalau packaging kita itu menarik, ya kan, orang tuh nggak perlu kita minta tolong dong di posting di sosial media kalian. Ya udah kayak secara nggak langsung, wah ini menarik nih. Ini konten nih, bisa di story nih. Bagus nih kayaknya kalau aku nih. video nih ya, gitu ya, aku ya foto. Kan? Jadi kita tuh selalu bikin kayak produk yang outstanding, yang benar-benar kayak inovatif, yang nggak biasa aja, ya kan, supaya the product market itself kayak gitu. Produknya itu memarketingkan dirinya sendiri. Kayak gitu. Jadi nggak hard selling banget gitu. Ya. Jadi tetap ya nggak bisa dipungkiri, tetap hard selling sebenarnya. Namanya juga jualan. Tapi secara nggak langsung bisa main sampai ke situ tadi. It's all about branding. Gimana orang sampai punya pemikiran, wah kayaknya menarik nih buat aku upload. Padahal kita nggak suruh mereka buat upload. Secara nggak langsung mereka membantu penjualan kita, ya nggak sih? Word of mouth kan, gratis kan, kayak gitu. Terus sekarang apa sih tantangannya bisnis F&B di era pandemi menurut Ko Ferry? Jadi gini, kita ini pemain F&B ya, jujur ya, pengusaha fokus di F&B itu sekarang susahnya minta ampun. Karena apa? Karena banyak orang yang dulunya nggak bermain di F&B, sekarang ini kan banyak yang di PHK, akhirnya mereka di rumah, ataupun mereka nggak usah di PHK aja, sekarang mereka banyak di rumah, ya kan. Mereka banyak di rumah dan akhirnya mereka masak sendiri. Sampai akhirnya karena mereka masak sendiri nih, mereka cobain ke misalkan ke orang tua atau ke teman, bilang, wah kok enak ya masakanmu, ya kan, kenapa nggak dijual aja. Jadi tantangan kita sekarang musuhnya itu nggak sesama pemain F&B, tapi orang yang dari luar pivot ke F&B kayak gitu. Semuanya jadi main di F&B. Betul, rotinya semakin terbagi-bagi. Jadi piringnya itu dulu rotinya besar, udah kebagi-bagi, sekarang semakin kebagi-bagi, tambah kecil lagi. Betul. Berarti ya. Jadi karena ekonominya sekarang lagi susah, ya orang balik lagi ya. Apakah saya menyalahkan mereka? Enggak. Karena itu insting kita bertahan hidup. Karena memang itu yang paling mudah yang dilakukan dari rumah. Ketika orang akhirnya punya waktu di rumah, mungkin bisa masak, punya kebiasaan masak atau suka makan, tapi nggak berani keluar, akhirnya mereka mengeksplor dirinya dengan memasak gitu ya kan. Yang dulunya nggak bisa masak pun belajar masak, yang dulunya itu sebenarnya bisa masak tapi nggak kerja di dunia masak, sekarang
jualan masakan kayak nah, gitu. Tapi semua dampak ya kan, semua dampak yang tadi aku udah tanya ke Covery pasti itu ada keuntungan dan kekurangannya, kelebihannya apa, kelemahannya apa? Apa berarti kelebihan dan kelemahannya? Kita ngomong dari kelemahan dulu ya. Boleh. Ya, kelemahannya sih memang kita benar-benar kompetitor semakin banyak ya. Oke. Ya kan. Cuma balik lagi, F&B itu susahnya kita harus konsisten, ya kan? Ya saya rasa di semua bisnis pun kita harus fokus dan konsisten. Nah, saya sendiri yang 6 tahun di bisnis ini di F&B itu susahnya minta ampun, apalagi yang mereka baru masuk, ya kan? Tantangannya itu luar biasa karena F&B sangat dinamis. Hari ini A, besok udah jadi B. Hari ini trennya A, besok trennya udah B, kayak gitu. Cepet banget berubahnya. Cepet banget. Ya. Jadi kalau kita nggak konsisten, itu pasti nggak lama terkikis lah. Tinggal tunggu waktu aja. Tinggal kita kuat-kuatan aja, ya kan. Positifnya, nah ini positifnya menarik nih. Karena banyak yang masak di rumah, ya kan. Saya ini berpikir kalau saya jualan makanannya, ya saya bakal bertarung dengan yang jualan makanan. Saya jualan akhirnya, jualan apa? Alat masaknya, bro. Kayak gitu. Akhirnya Asia Indonesia ini muncul. Asia ini kan kayak awalnya kita pikirkan gimana kita bisa utilize mereka punya dapur itu alat masaknya ada semua. Nah, dari itu. Panci, ya kan dari. Gimana punya ide pemikiran kayak gitu? Nggak semua orang bisa punya pemikiran seperti. Berarti kemarin launchingnya juga yang untuk produk itu pada saat pandemi, di mana orang lagi di rumah, demen-demennya masak. Betul. Gitu ya. Ya kan, demen-demennya masak, mereka pada story kan. Nah kalau sekarang kita story alat kita, panci kita atau wajan kita jelek kan, orang juga kadang mungkin waduh kok kayak gini ya, udah rusak ya. Nah kan balik lagi kurang menjual ya, kurang menjual ya. Akhirnya kita bikin sesuatu hal yang baru, which is itu cookware yang modelnya pun kekinian kayak gitu. Oke, dari apa segi apa nih? Warna, desain ya, dari warna, desain kayak gitu. Gitu sih. Jadi Asia itu muncul ketika pandemi ini kayak gitu. Kebetulan karena temen juga di Tangerang mereka punya pabriknya yang memproduksi. Betul, akhirnya mau nggak nih join. Nah kan karena saya pribadi bilang, waduh saya kalau harus komit lagi ke sini kayaknya susah deh, karena saya masih fokus membesarkan brand saya yang sudah ada. Coba sih lempar ke istri nih, mau nggak ini, ya kan? Istri mau handle nggak? Kalau istri mau handle, nggak apa-apa deh. Aku pribadi yang jadi advisernya kayak gitu. Biarkan istri belajar di sini. Oke, mau nggak apa-apa? Ya udah kita jalan. Nah, yang awalnya dari cookware, kita mau beralih ke kitchenware kayak gitu. Jadi kita kayak mau jual semua peralatan kitchen kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau udah menemukan peluang, sebenarnya itu nggak akan susah untuk kita kalau mau berkembang. Yang penting udah menemukan peluang, tekun di sana, ya kan? Begitu udah tekun, pasti kita menemukan dong mana nih celah yang bisa lagi kita untuk buka bisnis baru. Sehingga nggak menutup kemungkinan nih yang awalnya buka bisnis makanan, kemudian buka franchise, sampai akhirnya sekarang punya untuk yang itu tadi apa namanya? Alat masaknya. Alat masaknya itu kan? Ya. Nah, aku demen banget kenapa sebenarnya pengen ngundang Covery ini, karena Covery sendiri termasuk pengusaha F&B yang personal brandingnya juga kuat gitu kan. Selain branding untuk produknya kuat, personal brandingnya juga kuat. Ya jadi semua orang udah tahu gitu kalau misalkan KM geprek ya Covery. Jadi sebenarnya kalau Covery boleh simpulkan ya, sejauh perjalanan hidupnya selama ini bermain di pasar F&B. Seberapa penting personal branding seorang entrepreneur untuk bisnisnya? Ya, bisa dibilang sih saya ini besar dari brand saya ya. Dalam artian kayak gini, kayak company branding itu sangat-sangat related atau relevan dengan personal branding kita. Kayak gitu. Jadi itu berjalan bersamaan. Betul. Nah, kebetulan benang merahnya pun juga dari situ. Saya memulai bisnis di umur yang 23 dan hanya dari modal 5 juta. Nah, titiknya di situ. Jadi nggak semua orang itu kayak ngerti gimana mainnya dari nol kayak gitu. Saya selalu bilang bahwa always start small, karena kita harus ngerti every single detailnya. Nah dari situ, dari bahan yang saya pakai, dalam artian saya memulai bisnis dari nol dan saya ngerti A sampai Z-nya, saya akhirnya sharing, saya mau berbagi kayak gitu. Hidup ini kan selalu harus berbagi dong, ya kan. Nah lewat itu akhirnya karena personal branding saya naik gara-gara company brand saya, ya kan. Dari situ akhirnya saya gimana nih, saya harus giving back-nya itu gimana, dengan cara saya berbagi kayak gitu. Dan apa yang saya bagikan ya I do what I share dan I share what I do kayak gitu.
Jadi saya itu benar-benar kayak berbagi dari pengalaman saya kayak gitu. Jadi itu yang nggak merasa kayak akhirnya dibuat-buat, nggak merasa sakit juga karena emang itu benar-benar apa yang saya dilakukan, alami. Apa yang dialami itu yang diceritakan. Gitu. Yang diceritakan adalah apa yang dilakukan, begitu kan? Jadi apa yang terjadi di offline itu sekarang wajib di online kan? Karena semua sekarang platform online kan? Dan apa yang di online harus sesuai dengan yang di offline, kayak gitulah intinya kayak gitu. Jadi offline online muter terus kayak gitu bro. Gitu. Sambil minum dulu kok Ferry, kayaknya kita udah ngobrol dari tadi udah berapa menit ini? Yang video udah 35 menit dari tadi. Kita mau minum dulu ini salah satu minuman di Pos Cafe itu tadi apa namanya mas? Blue Pea Latte. Gimana rasanya, enak? All good ya. Ini aku caramel latte karena kebetulan kita berdua nggak suka yang kopi yang terlalu strong ya. Jadi kopi susu gini aja yang kita minum. Dari tadi kayaknya kita udah ngobrol banyak banget kok Ferry. Thank you banget sudah mau meluangkan waktunya. Kesempatan langka ini bisa ngobrol panjang untuk bisa cerita-cerita dan semoga ini juga menginspirasi ya buat teman-teman semua, buat yang kalian yang nonton di YouTube channel aku, di Of Course, dan juga buat temen JJ yang lagi dengerin sekarang. Nah, kalau gitu kok Ferry boleh dong sekali lagi mungkin dikasih kesimpulan buat teman-teman ya yang mendengarkan dan juga nonton, kira-kira untuk mereka yang udah punya bisnis F&B gimana cara untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Oke, siap. Jadi sih kalau misalkan untuk saat ini ya bisa dibilang kita nggak usah terlalu banyak aneh-aneh deh kayak gitu. Benar-benar kita bisa bertahan di tahun ini tuh sudah sesuatu pencapaian yang sangat bagus kayak tadi gitu. Yang aku di awal bilang survivor ya. Iya betul. Kita udah bertahan aja itu udah sesuatu yang bagus kayak gitu. Karena brand-brand besar pun sekarang harus turun gunung, bisa dibilang seperti itu kan. Turun gunung. Yang kemarin padahal di puncak banget ya. Yang di atas saja goyang apalagi yang kita di bawah kayak gitu ya kan. Kita benar-benar kayak bertahan itu udah suatu pencapaian yang bagus di tahun ini. Ya syukur-syukur kita bisa buka cabang, bisa ekspansi ya kan. Tapi jangan sampai ngawur, dalam artian kita ekspansi ngawur akhirnya semuanya sia-sia doang kayak gitu. Tetap harus bisa melihat peluangnya juga. Betul, gitu. Iya. Jadi benar-benar harus kita bisa bertahan secara internal ya kan. Kita ngerti gimana kita kayak ibaratnya kayak cost apa yang kita harus bisa tekan, kita tekan dulu. Apa yang bisa kita hilangkan dulu. Yang penting kita tetap pertahankan, yang nggak penting kita buang dulu. Apa yang bisa kita kontrol, apa yang nggak bisa kita kontrol alias uncontrollable ya kita ya sudah mau gimana lagi. Ini gitu. Waktunya justru kayak gitu. Untuk bisa memikirkan hal itu. Setidaknya brand kita ini selalu hidup dan kita harus, kalau ibarat kompor kita kayak di posisi idle ya, dalam artian api itu jangan sampai mati. Api tetap harus kecil aja. Jadi misalkan kita lagi kayak airnya itu nggak mendidih itu kayak nggak lama ya kan. Kalau api kecil kan dia masih kayak hangat-hangat kuku ya kan. Paling nggak sampai dingin. Betul. Masih tetap ada kehangatannya. Betul. Gitu ya. Begitu ini nanti sampai akhirnya kita sudah di posisi normal ya. I think COVID ini nggak mungkin hilang juga ya kan. Kita harus benar-benar new normal ya kan. Ini untuk membesarkan api dari titik didihnya itu nggak lama kayak gitu. Jadi nggak benar-benar mulai dari nol lagi. Ya, semua butuh proses. Betul. Step by step. Betul. Ya. Jadi always make your brand alive. Ketika ini nanti semuanya balik ke normal lagi dan new normal, kita nggak mulai dari nol. Nggak mulai dari nol, udah tahu peluangnya seperti apa, tinggal mengembangkan. Jadi caranya gimana? Tadi bertahan aja udah syukur banget gitu ya. Udah bisa bertahan. Sudah tinggal nanti memikirkan bagaimana peluangnya dan terus mengembangkannya, terus berinovasi. Khususnya di bisnis F&B, nampaknya inovasi yang emang harus diprioritaskan juga gitu kan. Terus bagaimana untuk mereka yang baru mau memulai bisnis F&B? Mungkin dari Ko Ferry ada mau memberikan saran untuk mereka yang baru saja mau memulai di era-era pandemi, khususnya sekarang new normal. Oke. Bisa dibilang sih bisnis F&B ya dari tahun 2018 ya. Itu sangat seksi di mata investor. Ya kan? Terbukti banyak brand-brand itu mendapat pendanaan. Ya kan, mungkin kalau Filemon sendiri ngikutin ya berita-berita itu kayak ini berhasil mendapat pendanaan berapa ratus M, ini brand ini berhasil mendapat suntikan dana dari venture capital ini ya kan. Kenapa kok bisa F&B ini sangat seksi saat ini dari tahun 2018? Karena kita bisa dibilang untuk buka F&B sendiri ya kan, sekarang itu sangat mudah kayak gitu, sangat mudah dan akhirnya orang itu tertarik
ya kan. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Lebih hijau. Yes. Ketika saya itu dulunya offline dan akhirnya semuanya shifting ke online karena ada delivery order, ya kan. Kita terlihat outlet rame tuh kayak orang tuh kayak wah enak ya bisnis F&B ya kan. Wah enak ya bisnis F&B. Sampai akhirnya dari 2018 sampai 2020 tren bisnis F&B itu naik. Pemainnya semakin banyak, semakin naik. Nah, ini yang menyebabkan orang itu kayak semuanya pindah ke sana dan akhirnya merasa kayak ini gampang, kayak ini mudah untuk dibuka kayak gitu, ya kan. Jadi tipsnya bisa dibilang kita ini harus fokus kalau di F&B. Gak bisa kita ini kayak pemain yang ibaratnya kayak saya punya duit nganggur, ya kan. Saya franchise ini dan akhirnya saya tunggu hasilnya setiap bulan, income-nya ini kasih saya setoran kayak gitu. Itu nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Iya. Karena F&B is all about product dan service. Kita harus benar-benar punya hati di sana, kayak gitu. Saya merasa kalau kita ini nggak punya hati untuk melayani, kita nggak mungkin bisa bertahan di F&B. Betul. Itu yang pertama. Percuma kalau misalkan produknya bagus tapi servisnya jelek. Betul. Itu kan berarti nggak berbanding sejalan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita fokus dan kita harus punya hati yang melayani. Yang kedua, kita benar-benar harus konsisten kayak gitu. Mau kita sepi, mau kita rame, kita harus konsisten dan kita harus sabar, percaya dengan prosesnya. Betul. Banyak anak muda zaman sekarang itu pengennya instan, ya kan? Pengennya itu yang semua orang mau. Mie instan hanya milik mie instan. Nah, instan pun juga ada ada step-stepnya kan. Iya. Anak muda zaman sekarang tuh kayak pengennya kayak lihat itu rame, dia yakin saya pasti punya juga bisa, rame kayak gitu, ya kan? Saya pernah muda juga, maksudnya ya saya masih muda sekarang, tapi saya pernah memulai dari nol juga, ya kan. Nah, orang biasanya kebanyakan melihat hasil bukan melihat prosesnya. Nah, betul. Gimana cara memulainya, padahal yang harus mereka tahu adalah bagaimana cara memulai dan bertahan untuk melewati prosesnya supaya mereka bisa achieve apa yang mereka impikan. Harusnya seperti itu ya. Saya pernah di titik terendah dalam artian omset 75.000 sehari, dan saya pernah hit omset 2 digit juga untuk kita ngomong packsnya, number of packsnya keluar sampai 1.000 porsi dalam sehari. Ya, kan? Jadi saya pernah di titik ini dan saya pernah di titik ini. Dan sekarang jujur aja COVID ini bikin saya di titik terendah balik lagi kayak dulu. Tapi ya balik lagi, konsistensi itu penting. Mau angkanya yang direndah, ditinggi, konsisten penting karena apa? Bisnis F&B harus terus berjalan gitu ya, Kofer ya. Nah, semoga ini menginspirasi ya buat teman-teman semua yang udah nonton dan udah dengerin juga. Semoga kalian juga yang udah punya bisnis harus tetap bertahan dan memikirkan inovasinya. Ya kan? Terima kasih banyak Koferi udah meluangkan waktunya. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi tentang bagaimana dan sukses terus untuk semua bisnis-bisnisnya. Sama-sama. Tentunya ya. Thank you buat teman-teman semua yang udah dengerin, khususnya teman JJ yang udah dengerin hari ini obrolan kita. Semoga kalian semua terinspirasi dan jangan lupa untuk terus dengerin di 105,1 JJ Radio, dan jangan lupa juga untuk langsung subscribe YouTube channel aku di @octavianusfilemon. Konten of course yang semoga setiap minggunya bisa kita upload ya, dan terus berkolaborasi dengan JJ Radio dan juga Pos Cafe. Thank you for watching and of course you can.